Haleluya. Haleluya. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Kita akan membaca firman Tuhan ini berbalas-balasan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 mulai, demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. 25. Maka kata murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas aku pada tangannya, dan sebelum aku menunjukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan menunjukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah ini, dan Tuhan dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 27. Kemudian dia berkata kepada Thomas, turunlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganmu, ulurkanlah tanganmu, dan tunjukkan ke dalam lambungmu, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang sudah melihat. Amin untuk firman Tuhan. Ya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi ini adalah, ada di depan, apa itu? Gak terbaca ya? Dari jauh. Kebangkitan Yesus membuktikan pengampunan yang tulus. Kebangkitan Yesus membuktikan pengampunan yang tulus. Kita ingat ketika Yesus di atas kayu salib, salah satu kalimat Yesus di atas kayu salib. Jadi saat Yesus di atas kayu salib itu, Yesus mengatakan ada 7 kalimat atau 7 perkataan. Salah satunya perkataan Yesus itu apa? Yang berkaitan dengan khotbah ini, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yang disebut mereka itu siapa? Semua dari para murid, orang-orang yang berseru salibkan, salibkan, para ahli Taurat, para imam yang memprovokasi mereka, dan tentara-tentara Romawi yang juga bersama dengan mereka yang menyalibkan mereka. Semua tanpa kecuali. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Bukan hanya berhenti sampai mereka saja yang hidup di zaman itu pada proses penyaliban Yesus.
Tetapi mereka itu juga, yang disebut mereka oleh Yesus, yang mendapatkan pengampunan dari Yesus, adalah seluruh manusia di atas muka bumi, dari dulu awal bumi ada sampai kesudahan bumi ini, sampai bumi ini berakhir. Kata mereka yang Yesus sebutkan, yang mendapatkan pengampunan dari Bapa itu juga bukan hanya berhenti kepada orang Israel, orang-orang Romawi yang ada di zaman itu, tetapi juga sampai di sini, di Indonesia, di Pulau Bali, di Kuta, dimanapun kita tinggal dan berada, sampai di sini yang ada di area hotel ini, sampai di sini yang ada di ruangan tempat ibadah ini. Yesus disalibkan, menebarkan, melepaskan pengampunan untuk semua orang sepanjang segala abad, sampai hari ini dan seterusnya. Tetapi ketika Yesus bangkit, Yesus bangkit mengalahkan kematian. Yesus bangkit membuktikan Yesus lebih berkuasa, lebih dahsyat daripada kematian itu sendiri. Yesus bangkit mengalahkan kematian. Dan ketika Yesus bangkit, yang kita rayakan dalam Paskah hari Minggu yang lalu ya, Yesus menjumpai para murid. Dan salah satunya adalah peristiwa yang kita baca ini. Kalau kita rangkai dengan perikop di atasnya, itu sama. Yesus menjumpai para murid. Jadi setelah Yesus bangkit dari kematian, salah satu peristiwanya adalah yang kita baca tadi, yaitu Yesus menjumpai para murid. Di perikop di atasnya, Thomas tidak ada. Thomas tidak ikut ibadah. Hanya murid-murid yang lain, tapi Thomas tidak tahu lagi kemana. Waktu Yesus menampakkan diri kepada para murid, teman-temannya Thomas lagi tidak ikut ibadah. Sehingga perikop selanjutnya yang kita baca tadi, para murid yang lain yang dijumpai Yesus dalam ibadah memberitahu Thomas, Thomas, Yesus sudah bangkit dan menemui kami loh dalam ibadah. Tapi apa respon dari Thomas? Aku tidak percaya. Sekali-kali aku tidak akan percaya kalau Yesus sudah bangkit sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas lubang paku di tangan maupun di kakinya. Lalu kita baca tadi, 8 hari setelah peristiwa Yesus menampakkan diri para murid yang saat itu Thomas tidak hadir. Nah, minggu berikutnya Thomas ikut ibadah. Lalu Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid dalam ibadah itu dan Thomas hadir. Dan saat Yesus datang di ruangan itu, meskipun dikatakan pintu-pintu semua terkunci, tapi Yesus tahu keberadaan mereka di mana. Lalu Yesus datang dengan berkata, salam damai sejahtera bagimu. Khusus kepada Thomas, dia berkata apa? Thomas, cucukkanlah jarimu
di bekas lubang batu ini, dan jangan mudah percaya lagi. Lalu Thomas menjawab dengan kalimat yang singkat, "Ya Tuhanku dan Allahku." Luar biasa. Kalimat yang singkat keluar dari mulut Thomas ketika bertemu Yesus yang bangkit. Dan Yesus tidak ngomong yang macam-macam kepada Thomas. "Dasar kamu Thomas, tidak percaya kepadaku yang sudah bangkit dari kematian. Kamu kurang ajar, tidak percaya kepadaku." Lah, Tuhan tidak ngomong begitu. Tuhan juga tidak ngomong, gara-gara kamu tidak hadir minggu lalu, maka kamu tidak akan mengalami perjumpaan dengan aku, sehingga kamu tidak percaya akan kuasaku yang mengalahkan kematian. Dah, Yesus tidak menyalahkan Thomas yang tidak percaya akan kebangkitannya sebelum membuktikan sendiri. Kita lihat di sini, Yesus tidak menyalahkan Thomas. Yesus tidak memarahi Thomas. Tapi Yesus betul-betul kuasa kebangkitannya itu membuktikan bahwa Dia sudah mengampuni para murid, termasuk Thomas pada saat itu. Pengampunan Yesus begitu tulus. Tidak ada kemarahan kepada Thomas. Walaupun dia tidak percaya pada awalnya. Tapi setelah percaya, setelah bertemu dengan Yesus, Thomas betul-betul baru mengenal Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, kalau kita betul-betul sungguh-sungguh beribadah, fokus ibadah dengan tertuju hati, pikiran, dan hidup kita kepada Yesus, bukan kepada suasana ibadah, kiri kanan kita, depan belakang kita, hanya fokus kepada Yesus dalam ibadah. Tak melihat kesalahan kiri dan kanan kita, maka kita akan berjumpa dengan Yesus. Dan ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita akan mengalami Yesus yang adalah betul-betul Tuhan dan Allah yang hidup. Mari kita koreksi dalam hidup kita. Mari kita introspeksi, melihat ke dalam diri kita. Sekian lama, sekian kali kita beribadah, apakah kita mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi? Sehingga dari mulut yang keluar dari hati kita, kita akan berkata, "Oh Tuhanku dan Allahku, oh Yesusku, Tuhanku dan Allahku." Kalau ibadah kita betul, motivasi ibadah kita itu betul. Tadi saat Yesus masuk ke ruangan, kalimat apa yang pertama muncul sebelum berkata kepada Thomas? "Salam damai sejahtera." Kalau kita fokus ibadah kepada Yesus, bukan kepada kekurangan kiri dan kanan, depan belakang kita, bukan karena kekurangan suasana ibadah kita, hanya fokus kepada Tuhan dalam ibadah, maka hidupmu akan mengalami damai sejahtera. Engkau akan mengalami damai sejahtera dalam hidupmu. Tidak ada kepanasan hati, tidak ada kemarahan dalam hatimu. Karena apa? Setiap kita ibadah,
Setiap kita berdoa, setiap kita membaca firman Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yesus yang datang dalam doa kita, Yesus yang datang dalam pembacaan firman Tuhan kita, Yesus yang datang dalam ibadah kita, Yesus yang datang dalam pelayanan kita, selalu berkata, Shalom. Dan damai sejahtera yang diberikan Yesus dalam hidup kita, itu damai sejahtera dari surga, dari Yesus sendiri. Yang pada akhirnya kita akan mengalami pengalaman seperti Thomas. Engkau Yesus, Tuhanku dan Allah. Pengampunan Yesus semakin nyata bahwa Yesus itu bukan tipe pribadi yang mengungkit-ungkit kesalahan Thomas. Tidak. Bahkan ketika berjumpa dengan Thomas, Yesus memberikan kasih-Nya tanpa batas. Pengampunannya yang tulus itu terlihat ketika Dia memberikan shalom, dan ketika Dia bertemu dengan Thomas dengan kata-kata yang baik. Dan Thomas pada akhirnya mengalami Yesus sebagai Tuhan dan Allah di dalam hidupnya. Saudara, kalau kita membaca peristiwa-peristiwa setelah kebangkitan Yesus, kita bisa cek kebenarannya bahwa kebangkitan Yesus membuktikan pengampunan yang tulus dari Yesus untuk setiap orang. Ketika para murid berkumpul, Yesus juga tidak menyalahkan. Kamu para murid kurang ajar semua. Aku ditangkap, disalibkan, disiksa, disalibkan. Kamu tinggal sendirian. Kamu murid kurang ajar. Apa Yesus berkata begitu? Yesus tidak mengungkit kesalahan para murid yang melarikan diri dan meninggalkan Yesus. Selalu ketika Yesus datang setelah kebangkitannya, ketika berjumpa dengan para murid, Dia selalu mengawali dengan salam damai sejahtera bagimu. Yesus tidak mengungkit kesalahan para murid yang sudah pernah meninggalkan Dia saat ditangkap, saat mereka lari ketika Yesus disalibkan. Dan secara khusus juga kita bisa melihat bahwa kebangkitan Yesus membuktikan pengampunan Yesus yang tulus, yang tidak membangkit-bangkitkan kesalahan, mengungkit-ungkit kesalahan para murid. Ketika bertemu dengan Petrus juga, Petrus juga tidak merasa dipojokkan oleh Yesus. Yesus tidak berkata kepada Petrus, Petrus, katanya engkau akan membela aku ketika aku ditangkap dan disalibkan. Katanya engkau mau mati untuk aku, tapi kamu nyangkal aku 3 kali. Kamu murid yang paling kurang ajar. Apakah Yesus berkata seperti itu pada Petrus? Enggak kan? Baik kepada Thomas, baik kepada Petrus, baik kepada para murid yang meninggalkan Yesus sendirian, Yesus tidak mengungkit-ungkit kesalahannya karena Yesus sudah melepaskan pengampunan untuk mereka semuanya. Bahkan Yesus memberikan apa? Shalom, salam, damai sejahtera bagimu. Bukan bagi kalian, tapi secara khusus bagimu. Setiap yang hadir dalam ibadah, Yesus datang memberikan salam damai sejahtera. Maka ada satu kesalahan besar dalam hidup kita.
Kalau kita beribadah tidak merasakan damai sejahtera dari Tuhan, ada yang salah dalam ibadah kita. Karena Yesus datang di tengah-tengah ibadah, dimanapun, selalu membawa salam damai sejahtera bagimu secara khusus, untuk pribadi, lepas pribadi, untuk setiap orang. Maka ketika kita hadir dalam ibadah, ketika kita datang dalam doa, ketika kita datang mendengarkan firman, lalu selesai ibadah itu, keluar dari ruangan gereja, keluar dari tempat doa kita, keluar dari tempat pembacaan firman Tuhan kita, masih ada marah, kepanasan hati, ada dendam, ada hal-hal dosa yang masih ada dalam diri kita, maka ada yang salah dalam diri kita. Karena Yesus sudah memberikan pengampunan yang tulus, ikhlas, dan dilengkapi pengampunan yang tulus itu, selalu Yesus datang dengan shalom, damai sejahtera. Dan Yesus mau supaya setiap kita mengalami pengalaman seperti Thomas yang diubahkan. Yesus mau supaya kita juga mengalami pengalaman seperti Petrus yang diubahkan. Yesus mau kita juga mengalami seperti para murid yang lain, diubahkan menjadi manusia baru. Mengapa Tuhan menghendaki kita beribadah? Mengapa Tuhan menghendaki kita berdoa? Mengapa Tuhan menghendaki kita memuji Tuhan? Supaya kita mengalami kehadiran Tuhan. Dan kalau kita mengalami kehadiran Tuhan, hidup kita itu ada damai sejahtera. Karena diri kita mengalami pengampunan total, tulus dari Tuhan Yesus. Amin. Ya. Kalau Yesus mengampuni semua orang termasuk Yudas, lalu bagaimana dengan Yudas? Yudas tidak masuk dalam ibadah seperti Thomas pertama kali. Ketika para murid berkumpul ibadah, Thomas tidak hadir. Yudas juga tidak hadir. Yudas hanya menyesali diri. Karena sudah menjual Yesus, maka Yudas menyesali diri, tidak mau datang mendekat kepada Tuhan melalui ibadah pribadi maupun ibadah bersama. Sama halnya Thomas, sekali dia absen, tidak mau datang ibadah karena lain dan satu hal tidak dijelaskan. Kenapa Thomas tidak hadir pada saat perjumpaan Yesus dengan para murid yang pertama? Tidak dijelaskan Yudas sedang apa dan di mana, melakukan apa. Untung Yudas hanya sekali saja tidak mumpul ibadah, sehingga berikutnya dia mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Tapi dengan Yudas, apa yang terjadi? Yudas hanya menyesali kesalahannya, sudah menjual Yesus, lalu tidak lagi mau ngumpul dengan para murid yang lain, orang-orang Kristen yang lain. Akhirnya dia menyendiri. Yang terjadi apa? Karena dia hanya menyesali tanpa mau mengakui di hadapan Tuhan akan kesalahan, sehingga tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yang harusnya ketika Yesus berkata dari atas kayu salib, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, seharusnya kalimat itu juga tertuju untuk Yudas Iskariot. Tapi karena Yudas Iskariot tidak mau menyesali, tidak mau mengakui akan kesalahannya, hanya berhenti sampai menyesal saja, maka langkah selanjutnya dia mati bunuh diri. Hidup kita
Mungkin kita pernah mengalami pengalaman seperti Yudas. Menjual Yesus. Menjual Yesus karena apa? Cinta. Menjual Yesus karena harta. Menjual Yesus karena apa? Pekerjaan. Menjual Yesus karena apa? Usaha. Menjual Yesus karena apa? Kesibukan apapun. Yudas pernah mengalami hal serupa. Menjual Yesus. Pengampunan Yesus tidak berhenti hanya sampai kepada murid saja, tapi kepada semua orang. Sebesar apapun dosamu, sebanyak apapun dosamu, seberat apapun dosamu, pengampunan Tuhan lebih daripada cukup, asal kita mau datang kepada Yesus. Kalau cuma menyesal, aku sudah berbuat dosa, menyesal aku sudah berbuat salah, tidak ada guna. Tapi langkah setelah menyesal, langkah selanjutnya adalah datang pada Yesus, akui di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia itu adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni engkau dan menyucikan engkau dari segala dosa dan kesalahan. Oke, itu Yudas. Kesalahannya karena dia tidak mau datang pada Yesus, tidak mau mengakui kesalahannya. Tapi perkataan Yesus di atas salib juga, untuk pengampunan itu juga sebenarnya tertuju juga kepada semua orang yang ada di situ, termasuk yang menyalibkan Yesus, tentara dan para imam-imam. Tapi apa respon mereka ketika Yesus bangkit? Para imam malah membayar orang-orang untuk menyebarkan isu bohong bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya, mayat Yesus dicuri murid-muridnya, dan mereka dibayar oleh para imam untuk menyebarkan kabar hoax. Mereka menutup diri dengan kebenaran, sehingga tetaplah dosa mereka. Tak mau dengar firman Tuhan, tak mau dengar kebenaran kuasa Yesus yang bangkit. Padahal walaupun mereka menyalibkan Yesus, kalau mereka percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian, bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa mereka, mereka pun sebenarnya akan mendapat bagian pengampunan Tuhan. Selanjutnya, aku sudah ikut Tuhan, aku sudah melayani, aku sudah ibadah, aku jadi orang Kristen sudah lama sekali. Kenapa hidupku masih terasa berat? Masih terus aku dituduh oleh hatiku. Ada ayat yang mengatakan begini dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 ayat 19. Saya bacakan. Demikian kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, siapa yang menuduh kita? Hati kita. Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Seringkali kita sudah berdoa, kita sudah rajin
melayani, kita sudah rajin ibadah, kita mungkin puasa, tapi kok terus sepertinya aku dikejar-kejar oleh dosa, oleh kesalahan. Hati kita selalu kamu pendosa, kamu jahat. Dalam ayat 20 mengingatkan kita, ini pekerjaan iblis yang selalu menggoda dan menuduh kita. Itu pekerjaan iblis, menuduh kita melalui suasana hati kita. Kita yang pernah berbuat dosa, mungkin sepertinya dosa itu sangat besar, dosanya sangat banyak, sehingga apa? Iblis gampang. Setiap kali kita berdoa, kita diingatkan akan dosa kita, sehingga kita tidak fokus, tidak percaya lagi akan pengampunan Tuhan. Jadi ada beberapa kesalahan di sini. Kesalahan dari Yudas yang tidak mau datang kepada Yesus. Kesalahan para tentara Romawi dan orang-orang Yahudi yang justru mengeraskan hati, menutup hati dari kebenaran. Bahkan kita pun yang rajin ibadah sebagai orang Kristen pun, kita seringkali dituduh oleh hati kita yang dikipasi oleh iblis. Kita diingatkan lagi, itu dosa gue, kamu banyak, kamu tidak layak, kamu masih pendosa, kamu tidak layak. Ingat, kamu pernah melakukan ini, hal yang menjijikkan, hal yang memalukan, hal yang jahat. Ingat itu, kamu pernah melakukan ini. Kalau kita datang sungguh-sungguh pada Tuhan, percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, kita bisa usir semua itu. Ayatnya jelas, ayat 20. Jika hati kita menuduh kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu yang ada dalam hati. Ketika kita berkata pada Yesus, datang pada Yesus dan berkata, Yesus, aku percaya akan kuasa kebangkitan. Sudah mengampuni aku, menyucikan aku dari segala dosa dan pelanggaranku. Maka tidak ada lagi dosa yang tersisa dalam diriku. Karena aku percaya pengampunanmu adalah pengampunan yang total, menyeluruh, sempurna. Maka tidak ada sedikit pun yang tertinggal dalam hatiku, dalam pikiranku, dan dalam hidupku. Sekecil apapun dosa masa laluku, Tuhan itu tidak pernah mengingatkan, mengungkit-ungkit dosa kita. Ada dalam kitab Mazmur, saudara. Mazmur 130 ayat 3. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Kalau Tuhan itu pekerjaannya ngingat-ingat kesalahan kita, ngungkit-ngungkit kesalahan kita, siapakah yang bisa bertahan di hadapan Tuhan? Tidak ada satupun manusia. Maka dari sini kita melihat Tuhan itu tidak pernah membangkit-bangkitkan, mengungkit-ungkit kesalahan. Ketika sudah melepaskan pengampunan Yesus itu total, menyeluruh, sempurna. Masa lalu kita yang hitam kelam digantikan dengan cahaya ilahi, terang kekudusannya. Maka kalau hati kita seringkali masih menuduh kita akan kesalahan kita masa lalu, berarti ada pribadi, ada oknum lain yang selalu membangkit-bangkitkan dalam diri kita. Dan itu pasti bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Karena pekerjaan iblis adalah menuduh kita. Itu sebabnya kalau dikatakan dalam 1 Yohanes tadi, Tuhan lebih besar dari hati kita dan Tuhan mengetahui segala sesuatu dalam diri kita. Kalau Tuhan sudah mengampuni,
pengampunan Yesus itu total. Pengampunan Yesus itu total, sempurna. Maka tidak ada yang tersisa dalam diri. Sehitam apapun masa lalu, ketika engkau datang pada Yesus, pengampunan Yesus tulus, total, sempurna. Selanjutnya tinggal hari ini ke depan, jaga hidup kita. Dengan apa? Seperti para murid yang selalu bersekutu dengan saudara seiman, bersekutu dengan Tuhan sampai mengalami shalom, damai sejahtera Tuhan, dan sampai mengalami satu pengalaman pribadi seperti Engkau Yesus Tuhan